Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara dimanapun berada. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Demikian bunyinya: orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini sungguh begitu baik dan sungguh begitu bijaknya mengarahkan kita sebagai orang-orang Kristen untuk memiliki jiwa lebih dari pahlawan. Itu sebabnya dikatakan dalam Amsal ini, orang yang menguasai dirinya, menguasai pikirannya, menguasai hawa nafsunya, memiliki sifat yang bijak, memiliki sifat yang lemah lembut, tidak mudah marah, tidak mudah gusar, dan tidak mudah terpancing apabila diprovokasi. Ini yang diajak dan diarahkan bagi kita, bagaimana kita senantiasa sebagai orang-orang Kristen memiliki sifat-sifat seorang lebih dari pahlawan. Karena ketika kita mampu menguasai, ketika kita mampu mengendalikan, ketika kita mampu mengerem atau menghentikan segala tindakan yang dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa yang berbuah dari hawa nafsu, itulah yang harus kita pegang sebagai orang Kristen. Dan jiwa kepahlawanan itu bukan bergantung bagaimana orang itu mampu, kuat, tangguh, tetapi bagaimana manusia itu, orang Kristen itu lebih dapat menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai hawa nafsu ketika orang-orang mencoba diprovokasi. Bukan serta-merta ketika orang-orang yang tersakiti, ketika orang-orang yang tidak mau melawan, ketika orang-orang tidak mau bergerak melakukan aksi yang jahat, bukan berarti dia seorang pengecut, dia seorang yang lemah. Tetapi melalui kitab Amsal ini kita diajak untuk senantiasa menjadi jiwa pahlawan. Malah dikatakan di sini lebih dari seorang pahlawan, yang berarti ketika manusia, ketika orang Kristen itu berjiwa yang menguasai, yang mampu mengendalikan diri, dia adalah orang-orang pemenang yang sejati, yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan dikatakan lagi, orang-orang yang dapat mampu menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam artian bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu, apa yang dapat kita temukan itu, apa yang harus kita lakukan itu, lebih dari ketika seseorang merebut kota. Ketika kita mampu menguasai hati, pikiran, dan jiwa kita melalui sifat-sifat rendah hati tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jika berkata atau bercerita atau membahas tentang menguasai diri, berarti di situ ada hikmat. Hikmat yang dimaksud yaitu berasal daripada Allah, yang berasal daripada belas kasihan Allah. Itu sebabnya dapat kita lihat dari kisah perjalanan Yesus. Dia tidak mengandalkan ego, dia tidak mengandalkan kekuatan, dia tidak mengandalkan kekuasaan. Tetapi Tuhan Yesus mengajak dan mengajar kita untuk senantiasa berjiwa lemah lembut, berjiwa sabar, berjiwa tidak mudah marah, tidak terpancing atau terprovokasi. Karena disitulah letak kemenangan yang ditunjukkan, yang dinyatakan dan dilakukan oleh Yesus selama dia hidup. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah pahlawan-pahlawan Kristus. Ketika engkau dapat menguasai hatimu, menguasai pikiranmu, maka engkau akan lebih daripada pahlawan. Jadilah orang-orang yang mampu menguasai diri. Amin, demikian firman Tuhan.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa mampu menguasai hati kami. Kiranya Engkau lah Tuhan yang memberikan hikmat-Mu agar kami mampu menguasai hati dan pikiran kami, terlebih melakukan segala aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.